Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana TPU Jeruk Purut yang dikenal angker oleh para akamsi. Di area pemakaman, sesuatu terlihat empot-empotan berusaha keluar dari dalam tanah. Dikira ular kadut, ternyata yang keluar adalah sosok hantu kepala buntung ditemani acunya yang berwarna hitam. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih pada keluarga seorang kewes berambut jagung yang bernama Jenny, di mana saat ini mereka sedang dirundung kesedihan setelah si bapak yang bernama Aryo dipanggil Yang Maha Kuasa. Singkat waktu, seusai memakamkan Pak Aryo di TPU Jeruk Purut, Ustadz Hadi berusaha mendoakan yang terbaik untuk almarhum dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan agar bisa ikhlas menerima takdir. Namun di tengah prosesi doa, pacar Jenny yang bernama Reno tiba-tiba saja kebelet ngecewer. Mendengar hal itu, temannya yang bernama Farah meminta Reno untuk ngecewer saja di bawah pohon jengkol. Meskipun ngeri, tapi daripada ngompol, nah calana. Namun saat sedang ngompol, seketika bulu ketek Reno merinding setelah ia mendengar suara lolongan acu dari kejauhan. Udah mulai sore. Sekarang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita doain aja papa kamu ya. Setelah para pelayat pulang, putra Aryo yang bernama Denis Dontol meminta yang lainnya untuk pulang duluan. Lantas, ia pun berjanji pada mendiang si ayah, di mana ia akan berusaha menjaga keluarganya. Sungguh tak manuk logika. Dennis pun heran saat bola basket buluk tiba-tiba menggelinding di area pemakaman. Dan bagaikan tak punya gadag lain, si Dennis malah membawa pulang bola tersebut. Buat apa coba pakai dibawa segala? 3 amalan yang tidak terputus, yang bermanfaat, dan juga... Di malam harinya, si ibu tiri bernama Rahayu terlihat membacoti Jenny yang semakin larut dalam kesedihan. Jenny pun diminta untuk segera membereskan piring-piring bekas suguhan tahlil. Namun di saat itu pula, Dennis yang datang meminta si ibu untuk mengerti. Terlebih saat ini Jenny masih berduka. Hingga setelah si ibu pergi, Dennis berkata pada kakak tirinya, di mana ia akan selalu berusaha menjadi adik yang berguna. Sementara di sisi lain, Farah yang sedang mandi bak arti sabun colek tiba-tiba mengalami sesuatu sepulangnya dari TPU Jeruk Purut. Akibat molor di waktu mandi, Farah pun kaget saat dirinya seolah dilelep-lelep oleh tangan yang belewuk. Di saat itu pula, Reno pun kaget saat mobilnya tiba-tiba dipasing bola basket buluk. Di tengah keheranan, Reno mendapat telepon dari Farah yang memberitahukan apa yang baru saja ia alami. Ia pun merasa jika gangguan itu berasal dari kuburan setelah Reno ngecewer sembarangan. Akan tetapi, Reno yang tidak percaya meminta Farah untuk lebih sering mengaji. Astagfirullah, tanpa Farah sadari, sosok jurik berkepala buntung terlihat memperhatikannya di balik jendela. Kembali pada Reno, lagi-lagi ia dipasing bola basket dari arah kolong mobil. Astagfirullah, sontak Reno pun syok parah saat melihat sosok kepala buntung yang tergeletak. Di tengah kengerian yang terjadi, Reno yang ketakutan langsung pergi. Di keesokan harinya, saat Bu Rahayu membereskan pakaian-pakaian bekas si bapak untuk dibagikan ke panti jompo, tiba-tiba saja Jenny kembali menangisi kematian si bapak, di mana ia merasa tidak ada lagi orang yang akan menyayanginya seperti dulu. Entah sarkas atau apa, jelas saja hal itu membuat Bu Rahayu nyeri dada. Apalagi ia merasa jika Jenny tidak menghargai usahanya yang telah merawat dirinya sejak bocil. Lalu tiba-tiba... Kamu ngerti gak sih? Kamu gak sih? Kayak anjing kesurupan deh. Kakak!
Tiba-tiba banget Jenny kerusupan hodam kipas angin. Setelah kembali sadar, Jenny berusaha meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Di saat itu pula, perhatian Jenny teralihkan pada sebuah kotak antik milik bapaknya. Singkat cerita, setelah mendengar kerusupan yang dialami Jenny, Reno dan Farah langsung menceritakan teror aneh yang semalam mereka alami. Tapi tiba-tiba astagfirullah, sontak mereka pun panik saat mendapat teror dari sosok hantu jeruk purut. Di tengah kengerian yang terjadi, mereka yang panik langsung membogel untuk mencari cara terlepas dari teror hantu ini. Lantas di tengah pencarian, mereka pun menemukan blog milik seorang kewes bernama Airin, di mana Airin berhasil selamat dari teror hantu jeruk purut. Lantas, mereka pun berinisiatif untuk menemui Airin. Namun saat mereka akan pergi, Dennis yang mager memutuskan untuk menunggu saja di rumah. Sesampainya di tempat tujuan, tanpa basa-basi mereka langsung memanggil Airin untuk keluar. Bisa kita lihat dengan wajah yang pucat dan gelagatnya yang aneh, Sinolep Airin menanyakan maksud kedatangan mereka. Lantas Jenny mengungkapkan jika mereka membutuhkan bantuan Airin untuk menghentikan teror hantu jeruk purut. Mendengar hal itu, sontak membuat Airin panik dan meminta mereka semua untuk pergi. Mohon, keluar sebentar, Airin. Rupanya Airin yang masih mengidap trauma tidak ingin lagi berurusan dengan hantu buntung itu. Apalagi dirinya tidak ingin bernasib naas seperti teman-temannya. Mendengar hal itu, Jenny yang tidak bisa memaksa hanya bisa memohon dan memberikan kartu nama. Kali aja Airin berubah pikiran untuk membantu mereka. Sementara di rumah, Dennis yang selesai babasketan kembali mengalami sesuatu. Betapa syoknya Dennis saat bola basket buluknya berubah menjadi kepala. Kemudian, Dennis yang ketakutan memberitahu si ibu jika dirinya mendapat teror dari hantu jeruk purut. Akan tetapi Rahayu merasa jika Dennis hanya mengalami halusinasi setelah kecapean seharian main babasketan. Di malam harinya, setelah mengantarkan Farah pulang, kayak nggak ada waktu lain, Reno dan Jenny terlihat mendatangi TPU Jeruk Purut untuk membersihkan bekas kencingnya. Saat mereka kebingungan mencari pohon jengkol, tiba-tiba saja Reno malah ngadi-ngadi mengajak Jenny mengecek sumur tua. Kok airnya warna merah ya? Astagfirullah, mereka pun kaget saat juri hulu ini mengejar mereka. Sementara di rumah, Farah pun heran saat menemukan cincin di dalam tasnya. Innalillahi, sungguh mubajir. Farah malah tewas diserang hantu jeruk purut. Sayang, ayo dong, kamu kan tahu itu kepala masih kejar kita. Lah, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja si Ustadz muncul di area kuburan. Lantas, si Ustadz berusaha memperingatkan mereka untuk mencari tempat mojok lain daripada di kuburan karena takutnya gancet. Loh, mendengar hal itu, Reno pun menanyakan kenapa Ustadz sendiri tiba-tiba berada di kuburan. Lantas si Ustadz menjawab, jika ia hanya sedang mencari batu akik yang memiliki hodam. Sesampainya di mobil, Jenny yang mendapat telepon seketika syok parah saat Dennis memberitahu kabar kematian Farah yang ditemukan tewas di rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di kamar mayat, tangis Jenny pun pecah saat melihat jasad bestinya. Mahat, gue manis semua gara-gara gue.
Hingga saat mereka akan pergi, Jenny pun heran saat melihat mayat Farah seperti menggenggam sesuatu. Dan setelah dicek, rupanya Farah sedang memegangi sebuah cincin. Telah terjadi pembunuhan misterius tadi malam. Mayat ditemukan di rumah korban. Di keesokan harinya, Airin pun syok saat melihat kabar kematian Farah. Dirasa semua ini ulah jurik buntung. Airin akhirnya memutuskan untuk membantu Jenny dan Reno. Sementara di sisi lain, sambil menunjukkan cincin yang ia temukan, Jenny merasa yakin jika teror jurik purut berkaitan dengan cincin tersebut. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Airin datang dan mengajak mereka untuk berbicara. Sesaat kemudian, Airin mengungkapkan jika cincin yang Jenny temukan merupakan cincin couple milik si pastur dan pasangannya. Rupanya, hantu jeruk purut ini merupakan hantu seorang pastur yang bucin. Lantas untuk mengakhirinya, mereka harus mencari pasangan cincin tersebut dan menguburkannya di makam si pastur bersama kotak antiknya. Setelah memberitahukan hal tersebut, Airin yang ketakutan langsung pamit untuk pulang. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba saja Jenny teringat pada kotak antik yang tersimpan di kamar orang tuanya ketika ia sedang kerusupan hodam kipas angin. Ini kotaknya. Setelah menemukan kotak antik, Jenny pun merasa jika orang tuanya merupakan keturunan pastur jeruk purut. Namun saat kotak ini kosong, Jenny yang kebingungan berniat menanyakan rahasia tentang keluarganya pada si ibu tiri. Di malam harinya, Airin kembali teringat dengan kedua temannya yang menjadi korban hantu jeruk purut. Muak dengan teror yang tak pernah berakhir, Airin pun membulatkan tekad untuk membantu Jenny mengakhiri jurik ini untuk selamanya. Sementara itu, Jenny pun kaget saat melihat Dennis yang baru pulang ngapel mengenakan cincin terkutuk milik si pastur. Di tengah kepanikan, Jenny meminta Dennis untuk mengembalikan cincin tersebut. Namun si Dontol langsung menolak, karena sejak mengenakan cincin tersebut, dirinya bisa menjadi pucek boy. Ini apa sih? Kamu percaya sama kakak? Di tengah pertengkaran, si ibu langsung merampas cincin tersebut, di mana cincin ini merupakan milik keluarga si bapak yang diwariskan secara turun-temurun. Ia pun meminta kedua anaknya untuk jangan gegabah menggunakan cincin ini. Lagi-lagi sangat ceringe. Setelah dicolek bola basket buluk, tiba-tiba si Dontol mengalami kerusupan. Dengan wajah yang sok serem, Dontol yang kerasukan bersiap menghabisi keluarganya. Jenny! Jenny! Jenny lari! Kak! Kakak tunggu, Kak! Dennis! Dennis! Saat Airin datang, mereka langsung berkumpul untuk mengepung si jurik dengan bacaan doa. Setelah membungkus kepala si jurik seperti buah nangka, Airin yang tidak ingin membuang waktu mengajak mereka pergi menguburkan kepala tersebut di makamnya. Namun sebelum pergi, si ibu memberitahu jika si bapak merupakan keturunan dari keluarga si Kewes yang dicintai si jurik saat masih hidup. Atau lebih tepatnya, si Kewes itu adalah buyutnya Jenny yang bernama Saroh. Tanpa memperdulikan kondisi Dontol yang sengklek, si ibu langsung menjelaskan segalanya secara panjang lebar, di mana si jurik menggunakan cincin tersebut untuk melamar Saroh. Namun karena cintanya ditolak, si jurik yang sakit hati nekat menggabrut paksa buyutnya Jenny. Dan karena aksinya tergap oleh seorang pastur, si jurik ini nekat menghabisi si Kewes dan si pastur yang telah memergoki aksi bejatnya. Hingga setelah melakukan aksi pembantaian, si jurik menyamar menjadi pastur KW agar bisa kabur. Namun warga yang mengetahui penyamarannya langsung menangkap dan memenggal kepalanya sebagai hukuman dari perbuatannya.
Di saat itu pula, Dennis Dontol terlihat sudah tidak tahan menahan rasa encok di lehernya. Setelah menceritakan semuanya, Rahayu meminta Jenny dan yang lainnya untuk segera mengubur kepala dan cincin tersebut, sementara ia akan membawa Dennis ke puskesmas. Singkat cerita, sesampainya di TPU Jeruk Purut, mereka bergegas mencari makam si Pastur KW. Dirasa makam si Pastur KW berada di situ, mereka pun bergegas untuk menguburkannya. Di tengah keanehan yang terjadi, seketika mereka pun panik saat melihat si Jurik berusaha menggagalkan upayanya. Belakang lo, Irin! Jenny bukan pancing. Meski mobil si Papa penyok menghantam pohon pete, Reno yang mimisan merasa lega saat melihat Jenny masih selamat. Tapi tiba-tiba Lepas! Busuk! Tolong! lagi-lagi datang secara tiba-tiba. Untungnya Ustadz Hadi berhasil menyadarkan Airin. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Ustadz berkata jika mungkin saja mereka salah dalam menentukan lokasi penguburan. Maka dari itu, si Ustadz berniat untuk menemani mereka. Melihat si Juri kembali datang, Reno meminta Jenny dan Airin pergi menguburkan kepala si Pastur, sementara ia dan Pak Ustadz akan berusaha menghadang si Jurig. Bantu gua. Nasbismillah masih Untung saja berkat doa yang digabungkan dengan jurus kungfu hustle, Pak Ustadz berhasil menghajar si Jurik sampai menghilang. Hingga sesaat kemudian, mereka bergegas pergi mencari Jenny dan Airin. Kembali pada Jenny dan Airin. Suwe sekali mereka malah terperosok ke dalam gorong-gorong bekas pencitraan. Di tengah kepanikan, mereka bergegas mencari jalan keluar dari gorong-gorong busuk ini. Jen, Durin, lo yakin gak sih? Mbak. Setelah menemukan lubang keluar dari gorong-gorong, mereka yang mendengar suara Reno berusaha memberitahukan keberadaannya. Mau dari sini. Airin. Namun sesaat sebelum pergi, tiba-tiba saja Airin tergenjutsu setelah melihat temannya yang sudah meninggoy memanggilnya. Dan meski Jenny berusaha menahan, Airin yang bego malah mau saja digoblok-goblokin si Jurig. Pergi! Airin, enggak! Jangan buruan! Tadi gua datang! Airin! Sungguh tolil, Airin yang terkena genjutsu harus tewas terjebak di dalam gorong-gorong. Bersamaan dengan hal itu, setelah menemukan kuburan si Pastur KW, Pak Ustadz mengungkapkan jika saat ini Jenny dan Airin terjebak di alam lain. Kemudian, Pak Ustadz langsung mengajak Reno berdoa agar mereka bisa menyelamatkan Jenny dan Airin. Bismillahirrahmanirrahim.
Akhirnya, berkat doa dan kuasa Allah, mereka pun berhasil menyelamatkan Jenny. Namun di saat itu pula, Jenny mengungkapkan jika Irene tidak bisa diselamatkan setelah digoblok-goblokin oleh si jurik. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas menguburkan kepala dan cincin terkutuk untuk mengakhiri hantu jeruk purut. Singkat cerita, scene beralih pada sepasang bucin bernama Dayat dan Oni yang sedang apruk-aprukan di TPU Jeruk Purut. Dimana kali ini, Dayat yang tidak sanggup menyewa hotel Oye mengajak Oni untuk mojok di kuburan. Meski takut gancet, namun Oni yang tidak ingin kehilangan Dayat terpaksa menurut. Namun sesaat kemudian, seketika mereka pun heboh saat melihat cincin kapelan yang tergeletak di tempat tersebut. Apaan tuh yang? Apakah pasangan cinta sehidup sekuburan ini akan selamat? Peduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang B aja bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena buat apa dijelasin? Mungkin segini dulu pembahasan Hantu Jeruk Purut Reborn 2017. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojons Review.